ternyata hubungan itu sebenarnya bukan untuk dicoba-coba. Karena kalau hubungan itu dicoba-coba, maka ada salah satu dari mereka akan merasakan terluka, akan merasakan kekecewaan. Karena pasti ketika hubungan itu didasari dengan coba-coba, dari awalnya dicoba-coba untuk mencari apakah orang ini benar-benar cinta atau tidak, maka pasti ada salah satu yang mengecewakan, ada salah satu yang memberi rasa kecewa, ada salah satu dari mereka yang merasa dikecewakan. Karena itu tadi, awalnya dari coba-coba. Menjalani hubungan dengan coba-coba itu sangat merugikan seseorang ketika dia menjalani hubungan dengan rasa coba-coba itu, dengan cara mencoba-coba itu. Alangkah baiknya kalau kita mencari pasangan itu, kita mencari dari awal itu dia suka sama kita, dari awal dia tertarik sama kita, dari awal dia udah menaruh perasaan sama kita, baru kita bisa merasa nyaman berhubungan dengan orang tersebut. Tapi perasaannya itu harus konsisten dari awal, perasaannya harus konsisten, harus besar cintanya, perasaannya itu sama kita, dan konsisten untuk berjanji sehidup semati selamanya. Dan kalau hubungan yang dijalani itu berdasarkan coba-coba, maka pasti ada salah satu dari orang tersebut yang menjalin hubungan itu akan merasa kecewa. Pasti ada salah satu dari mereka akan merasa kecewa, karena pasti ada salah satu dari mereka yang membuat kesalahan itu, yang membuat hubungan itu menjadi renggang, yang membuat hubungan itu menjadi putus, yang membuat hubungan itu menjadi berantakan, hancur lebur. Karena pasti ada salah satu dari mereka yang berkhianat, yang mungkin aja selingkuh. Karena itu tadi, menjalani hubungan berdasarkan coba-coba. Dan kalau orang yang udah menjalani hubungan dengan rasa coba-coba, maka itu pasti perasaannya dari awal memang setengah, dia tidak seutuhnya perasaannya dari awal. Nah, ketika semakin hari semakin berjalan, sering berjalan waktu dia menjalin hubungan, maka perasaannya itu semakin memudar. Dan ketika perasaan itu semakin memudar, maka pasti dia akan mengecewakan pasangannya, pasti dia akan mengecewakan orang yang sedang dia dekati. Itu sebabnya kalau kita mau cari pasangan itu, kita harus to the point dari awal. Kamu niatnya apa? Mau coba-coba atau mau serius? Dan seriusnya itu harus komitmen dari awal. Jadi kita harus cari pasangan itu yang memang dari awal itu dia menyukai kita, memang dari awal dia tertarik sama kita, bukan berdasarkan coba-coba, bukan menjadikan kita sebagai cadangan atau plan B. Makanya itu kalau pasangan udah menjadikan kita plan B, jangan mau, karena kamu akan dijadikan cadangan. Dan jangan mau kalau kamu dijadikan cadangan, karena dia udah kecewa dengan orang lain, dengan pasangan-pasangan yang lain, maka dia akan balik mencari kamu, karena dia menjadikan kamu sebagai cadangan. Dan pasti dia akan kembali kepada kamu, dan dia akan mengatakan bahwa dia menyesal telah meninggalkan kamu. Dan ketika ada orang yang menjadikan kamu plan B atau cadangan, maka jangan menerimanya kembali, karena dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan pada saat dulu dia menjalin hubungan dengan kamu. Jadi jangan memberikan kesempatan terhadap orang-orang yang udah mengecewakan kamu. Mendingan kamu dari sekarang upgrade dirimu. Apa yang kurang dari dirimu, entah itu dari segi ekonomi, entah dari segi pemikiran kamu atau mindset kamu harus upgrade dirimu. Mungkin dari penampilan kamu kurang, mungkin dari cara pola pandang kamu atau mindset kamu kurang, kamu harus rubah semuanya. Dan mulailah untuk meningkatkan kualitas dirimu dari segi pekerjaan kamu. Mungkin yang belum beres, kamu bereskan dulu pekerjaan kamu. Sebenarnya kamu harus introspeksi diri, apa yang kurang dari diri kamu. Kalau kekurangan dari kamu itu dari segi ekonomi atau mungkin dari diri kamu yang masih kurang, kamu harus perbaiki segala sesuatu yang kurang pada diri kamu. Jangan terlalu sibuk untuk mencari pasangan. Biarkan pasangan itu tertarik kepada kamu. Biarkan pasangan itu menaruh hati sama kamu, menaruh perasaan sama kamu. Biarkan pasangan itu benar-benar dari awal dia mencintai kamu. Dari awal dia benar-benar menginginkan kamu, membutuhkan kamu. Jangan kamu
menjalin hubungan dengan orang-orang yang hanya mencoba dirimu aja. Jangan menjalin hubungan dengan orang-orang yang hanya berdasarkan mencoba-coba aja. Jangan kamu menjalin hubungan dengan orang yang ketika kamu menginginkan dia tapi dia mengatakan kita jalani aja dulu, kita coba-coba aja dulu. Kalau orang yang udah maksudnya menjalin hubungan dengan kamu hanya ingin coba-coba, maka kamu harus meninggalkan orang tersebut. Karena orang yang menjalin hubungan dengan kamu berdasarkan coba-coba aja, maka suatu saat pasti dia akan meninggalkanmu. Maka daripada itu, kalau kamu pengen menjalin hubungan, kamu harus tanya orang tersebut, kamu mendekati saya dan kamu menjalin hubungan dengan saya ini niatnya coba-coba atau memang mau serius, atau memang mau konsisten selamanya untuk serius. Kalau niatnya untuk coba-coba, mendingan akhiri saja hubungan itu, karena pasti ujung-ujungnya pasti dia akan berubah pikiran, karena dia akan sudah mengetahui sifat aslimu bagaimana, dia akan mengetahui karakter kamu bagaimana, dan dia akan mengetahui segala sesuatu yang ada pada dirimu. Ketika ada sesuatu yang kurang menurut dia, maka dia akan mencoba mencari orang yang lain, dan dia akan mencari pasangan yang sesuai dengan seleranya dia, yang sesuai dengan penilaiannya dia. Itu kalau orang yang menjalani hubungan yang dia mencari pasangan itu berdasarkan dari coba-coba, bukan berdasarkan dari dia tertarik kepada kamu dari awal, bukan berdasarkan dia sudah menaruh perasaan seutuhnya sama kamu dari awal, bukan berdasarkan ketertarikan dari awal sama kamu. Jadi sebenarnya begini, kita tidak usah terlalu ngebet atau terlalu ngotot untuk mencari pasangan. Biarkan saja waktunya akan menjawabnya. Jangan kamu terlalu sibuk untuk mencari pasangan. Santai aja lagi, kalau jangan merasa kesepian tanpa pasangan. Mendingan kamu agrip dirimu, agrip sesuatu yang kurang pada dirimu. Hidup tanpa pasangan juga tidak masalah kok. Yang terpenting itu hidup adalah kamu bisa membahagiakan keluargamu, kamu tidak membuat beban pada keluargamu, kamu tidak membuat masalah kepada orang lain, bahkan tidak membuat masalah kepada keluargamu atau teman-temanmu atau kerabatmu atau siapapun itu. Kamu tidak membuat masalah kepada mereka. Yang terpenting adalah kamu harus agrip dirimu. Jangan terlalu sibuk untuk mencari pasangan. Biarkanlah pasangan itu datang dengan waktu yang tepat. Jangan kamu terlalu sibuk untuk mencari pasangan. Agrip dirimu, apa yang kurang pada dirimu agrip. Jangan terlalu pusing dengan pasangan. Jangan terlalu merasa kesepian, karena saya pribadi, saya orangnya tidak terlalu pusing dengan pasangan. Adapun kalau Tuhan kasih saya jodohnya cepat, ya saya menikah. Kalau jodohnya lama, ya saya juga nggak masalah kalau tidak ada pasangan. Jadi menurut saya pasangan itu tidak terlalu penting dan bukan prioritas utama. Tapi banyak teman-teman saya yang merasa kesepian ketika mereka tidak mendapatkan pasangan. Padahal pasangan itu menurut saya bukan prioritas utama. Kita memang membutuhkan pasangan, tapi kita membutuhkan pasangan yang benar-benar menerima kekurangan kita, yang benar-benar konsisten perasaannya sama kita, yang benar-benar mau diajak susah. Tapi banyak wanita yang tidak mau diajak susah. Tapi kita harus benar-benar cari wanita yang benar-benar mau diajak susah. Tidak ada cara lain untuk memilih pasangan. Kalau pasangan itu mau diajak susah, maka dia akan tahan banting, dia akan setia sama kamu selamanya. Sionel Victor, thanks berat untuk semuanya.